Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan satu judul, yaitu permohonan. Mazmur 130 ayat 1 berkata, Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Inilah yang menjadi kerinduan dari pemazmur, yaitu setiap doa-doanya maupun permohonannya boleh didengar dan dijawab oleh Tuhan. Setiap doa-doanya boleh dikabulkan oleh Tuhan. Demikianlah juga kehidupan kita, orang percaya, bahkan semua manusia ingin bahwa doanya, permohonannya dikabulkan oleh Tuhan. Namun kita harus melihat, kita harus memperhatikan dua hal saat kita memohon kepada Tuhan. Kita mau melihat hal tersebut dalam doa Bapa kami. Ya, doa Bapa kami adalah doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya, dan tentunya doa ini adalah doa yang benar. Hal pertama yang perlu kita perhatikan saat berdoa adalah kehendak Tuhanlah yang terutama. Matius 6 ayat 10 berkata, Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saat kita berdoa kepada Tuhan, menaikkan setiap permohonan kita kepada Tuhan, kita harus mempunyai pemikiran bahwa kehendak Tuhanlah yang terutama, yang lebih baik dan lebih benar. Karena itu kita tidak boleh memaksakan permohonan kita kepada Tuhan. Kita menaikkan permohonan kita, kerinduan kita, keinginan kita, itu adalah hal yang baik dan hal yang wajar. Tetapi jangan pernah memaksakan permohonan tersebut. Ya, seringkali kita memohon kepada Tuhan untuk menuruti permohonan kita dengan cara kita. Ya, tetapi mulai sekarang mari kita mau memohon kepada Tuhan dengan satu pengertian bahwa kehendak Tuhanlah yang terbaik. Yeremia 29 ayat 1 jelas mengatakan, Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, jelas sekali Tuhan tahu rancangan yang terbaik mengenai kita. Ya, Tuhan tahu apa yang terbaik untuk hidup kita. Karena itu mari kita mau serahkan setiap permohonan kita, setiap keinginan kita dan rencana kita terhadap kehendak Tuhan. Jadi saat kita memohon kepada Tuhan, kita tidak lagi memaksakan keinginan kita, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Yang kedua, yang perlu kita perhatikan saat kita memohon kepada Tuhan adalah kebutuhan dan bukan keinginan. Matius 6 ayat 11, Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dalam Yakobus 4 ayat 3, Yakobus menulis, Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Yang kedua yang perlu kita perhatikan saat memohon adalah kita perlu tahu apakah yang kita mohonkan itu kebutuhan kita atau keinginan hawa nafsu kita. Ya, seringkali kita merasa bahwa saya ini anak Tuhan. Karena itu saya bisa meminta sesuatu yang
berlebihan. Kita bisa meminta sesuatu yang sangat mahal, sangat mewah. Ya karena kita merasa saya ini anak Tuhan, pemilik segalanya. Ya kita boleh saja menginginkan yang terbaik. Ya tetapi seringkali kita menginginkan yang termahal dari kebutuhan kita. Ya kita harus tahu bahwa terbaik itu tidak selalu mahal. Ya sebagai contoh, kita membutuhkan jam tangan untuk keseharian kita. Jam tangan harga 1 atau 2 juta itu adalah jam tangan yang sangat baik. Namun beberapa orang merasa bahwa harus memakai jam tangan seharga 1 sampai 10 miliar baru merasakan itu jam tangan terbaik. Ya ini merupakan hal yang tidak baik. Ini merupakan yang disebut memuaskan hawa nafsu. Yesus mengajarkan doa ini, ya tentunya ini adalah doa yang baik dan benar. Ya, Yesus mengatakan dalam doa yang diajarkan ini, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ya inilah doa yang benar. Ini berbicara mohonlah untuk kebutuhan, bukan keinginan. Bukan untuk memuaskan nafsu. Ya, jam tangan seharga 1 juta itu adalah kebutuhan yang terbaik. Tapi saat kita menginginkan jam tangan yang berharga 10 miliar, itu bukan kebutuhan lagi, tetapi keinginan memuaskan hawa nafsu kita. Ya, karena itu kita harus mulai bijaksana dalam berdoa, dalam memohon sesuatu. Ya, satu contoh yaitu Raja Salomo. 1 Raja-Raja 3 ayat 9 berkata, "Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang besar ini?" Ya Salomo tahu persis, Raja Salomo tahu persis kebutuhan terutama menjadi seorang raja adalah hikmat. Hati yang paham menimbang perkara, menghakimi umat, memimpin umat, mengarahkan umat yang besar ini. Ya Salomo tidak meminta harta yang besar. Ya mungkin bagi sebagian raja-raja Israel merasa bahwa harta bisa menyelesaikan masalah. Tetapi Salomo tahu persis bahwa untuk menyelesaikan masalah adalah hikmat yang datangnya dari Tuhan. Ya kebutuhan hidup kita bermacam-macam, bukan hanya soal jasmani, bukan hanya makan, minum, dan pakai, tetapi banyak sekali. Kita harus tahu apa kebutuhan terutama kita. Ya, masing-masing kita pasti mempunyai kebutuhan yang berbeda. Karena itu kita harus tahu apa kebutuhan terutama kita dan kita mau memohonkan kepada Tuhan. Ya mari kita mulai bijaksana dalam berdoa, serahkan permohonan kita menurut kehendak Tuhan yang sempurna dan doakan yang paling kita butuhkan. Puji nama Tuhan. Inilah yang menjadi firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menghidupkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berdoa untuk gereja-Mu, berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun berada. Kiranya Tuhan memberkati selalu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.